Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk sebentar mendengarkan sabda Allah yang kudus. Untuk itu ya Bapa, kami rindu Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kudus. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar saat ini boleh kami lakukan dengan taat sebagai murid Kristus yang sejati. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi dan sapa setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, dan dengan kuat kuasa-Mu izinkan hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat-Mu hanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang satu-satunya kebenaran itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu kemarin kita membahas tema benar-benar merdeka di dalam Kristus. Kita boleh dimerdekakan dan dibebaskan dari belenggu dosa, belenggu tradisi, belenggu agama, dan belenggu harta. Dan bagi orang-orang yang sudah dilahir barukan dan dimerdekakan oleh kasih dan kuat kuasa Yesus Kristus, harusnya ada perubahan yang nyata. Proses itu harus menuju ke progres yang terus naik, terus disempurnakan. Dan akhirnya semakin hari kehidupan kita, kehidupan saudara dan kehidupan saya adalah kehidupan yang semakin berkenan di mata Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran Kristus yang memerdekakan kita. Kehidupan orang beriman, kehidupan saya, kehidupan saudara, kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian semua, itu pasti mengalami fase yang disebut metamorfosis. Dan kata ini sering dipakai oleh Paulus. Dan metamorfosis adalah suatu proses yang dilakukan oleh Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya untuk melahirbarukan kehidupan kita. Dan metamorfosis ini paling bisa dan paling jelas didekati dengan contoh ulat yang menjadi kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu, ulat ini memasuki sebuah proses inkubasi, dan ini pernah saya jelaskan, yang disebut kepompong. Itulah sebenarnya cerita kisah kehidupan orang beriman. Contohnya saya, dulu saya adalah orang yang berdosa, yang terpisah dari belenggu, yang terpisah dari kasih karunia Allah, terpisah dari rengkuhan kasih karunia Allah. Karena dosa-dosa saya, hidup saya terpisah dari Allah. Saya melakukan banyak sekali hal-hal yang disebut ketidaktaatan, hal-hal yang disebut dosa di mata Allah. Tetapi kemudian ada intervensi ilahi yang memungkinkan saya memasuki masa-masa inkubasi, masa-masa pemrosesan, dan kemudian saya dilahirbarukan oleh kuat kuasa Roh Kudus, bukan oleh perbuatan baik saya, tetapi oleh kuasa Roh Kudus saya dilahirbarukan, dan kemudian dituntun dari hari ke hari untuk melalui proses demi proses yang Tuhan kerjakan. Dan itulah yang disebut akhirnya proses kekudusan dari Allah, yang digambarkan, yang dulu saya ulat yang menjijikkan, kemudian memasuki masa inkubasi, kemudian saya boleh menjadi kupu-kupu. Itulah sebenarnya kisah kehidupan orang beriman, orang berdosa yang sudah ditebus dan diampuni Tuhan Yesus, harusnya hidupnya mengalami kemerdekaan dan perubahan yang nyata dalam kehidupan hari lepas hari. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4
ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Saya memberi tema kebenaran Kristus yang memerdekakan. Mari kita akan review kembali rangkuman kisah perjalanan kehidupan seorang Kristen yang dulunya adalah orang berdosa, kemudian karena intervensi dan kasih karunia Allah yang mengubahkan, akhirnya kita dilahirbarukan. Dan dalam proses menjalani kehidupan kelahiran baru itu, kita dibentuk, kita diarahkan, kita diproses untuk melakukan hal-hal yang diperkenan oleh Allah. Dan semua proses itu dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dalam terang kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita review kehidupan kita melalui terang kebenaran Efesus 4 ini. Saya tidak membacanya, tapi nanti perbagian kita akan baca supaya kita boleh menjelajah Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini dengan lebih tenang, dan kita boleh menghayatinya dan mendapat berkat lebih. Yang pertama tadi adalah fase di mana kehidupan manusia yang belum mengalami kasih karunia, belum mengalami intervensi kasih ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidupnya bergelut di dalam dosa. Dan di dalam Efesus 4 ini diceritakan di dalam ayat 17 sampai yang ke-19. Inilah gambaran kehidupan manusia yang masih bergumul di dalam dosa-dosanya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah kehidupan saudara dan kehidupan saya sebelum kita dilahirbarukan dan mengenal dan mengalami karya pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Orang atau siapapun kita, selama belum hidup di dalam Kristus, maka yang kita lakukan adalah hal yang sia-sia. Sekali lagi saya ulangi, siapapun kita, tidak memandang bulu, entah kaya, entah miskin, entah pria, entah wanita, entah berprofesi sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta atau buruh sekalipun, selama hidup kita masih di luar Kristus, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah kesia-siaan belaka. Kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Bahkan Paulus lebih keras lagi mengatakan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, artinya terpisah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Paulus mengatakan, menggambarkan orang yang di luar Kristus yang masih terkungkung dan terbelenggu dosa, itu digambarkan orang yang bodoh. Kenapa disebut orang bodoh? Karena tahu kebenaran tapi dia tidak melakukan kebenaran atau tidak mampu melakukan kebenaran. Hatinya degil, nggak ada kepekaan atas karya Allah dalam hidupnya. Terus menerus bergelut dalam dosanya. Terus menerus hidup dalam kegelapan hidupnya, tidak tahu jalan kemana harus menjalani kehidupan, arah mana yang harus dituju, bingung, hidupnya serampangan, hatinya degil, keras, bebal, dan bodoh. Dan itulah yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Itulah kondisi dan gambaran orang-orang yang belum mengalami kasih karunia pengampunan yang ajaib dari Yesus Kristus. Bahkan ayat 19 dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Paulus akan ingin menggambarkan yang hatinya serakah
untuk melakukan apa? Melakukan segala kecemaran, segala bentuk dosa, segala varian bentuk dosa dilakukan dengan serakah. Dan kita, atau kalau setidaknya saya dulu hidup dalam keserakahan, melakukan kecemaran. Saya tidak mampu untuk membebaskan diri dari belenggu dosa. Yang ketika saya ingin melakukan hal yang baik, selalu hal yang buruk. Selalu kebiasaan berjudi itu terus ada. Selalu kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu terus saya lakukan. Kenapa? Ada ketidakberdayaan diri saya ketika saya sudah dibelenggu oleh dosa. Dan itulah gambaran kehidupan hidup kita masing-masing sebelum mengalami kasih karunia dan kemerdekaan di dalam Kristus. Saya tidak tahu saudara bergelut dengan dosa apa sampai pagi hari ini. Saudara sedang bergumul dengan dosa-dosa apa. Tetapi selama saudara tidak mengizinkan Allah mengintervensi kehidupan saudara, gambaran ayat 17 dan 19 itulah kehidupan kita. Kita degil, kita gelap, pengertian kita sia-sia. Dan kita melakukan dengan serakah segala kecemaran. Kita seperti ulat yang menjijikkan di mata Allah. Kehidupan kita dalam dosa itu adalah kehidupan yang menjijikkan di mata Allah. Seperti ulat, kita pasti jijik melihat ulat. Karena bikin gatal dan menjijikkan. Dan itulah kehidupan orang yang berdosa dan belum mengalami penebusan di dalam Kristus. Fase yang kedua, ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 24 menjadi kuncinya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru yang diciptakan oleh Allah. Jadi ketika kita berdosa dan tidak berdaya melepaskan diri dari belenggu dosa, jadi jangan sampai ada orang yang memegahkan diri dan sombong, saya bisa mengatasi dosa saya bisa menyelesaikan masalah dosa. Nggak bisa, Bapak Ibu. Dosa itu sudah begitu membelenggu. Karena dosa itu menghancurkan semua dimensi kehidupan kita. Semua rusak oleh karena dosa. Satu-satunya jalan penyelesaian dosa adalah menerima intervensi kasih ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menerima karya pengampunannya, menerima kematian dan kebangkitan Kristus, dan menerima uluran kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka disitulah kita akan dikenakan manusia baru yang diciptakan oleh Allah. Ini menjadi penting. Diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia. Kemudian kita berdosa, kita binasa oleh karena dosa kita. Kemudian Tuhan menghidupkan kita dan menjadikan kita manusia baru. Kita mengalami kelahiran dua kali. Kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Terus kemudian kita hidup di dalam dosa sebelum kita mengenal kebenaran dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, dan menerima dengan begitu sukacita uluran kasih karunia Allah, maka kita menjadi manusia baru yang diciptakan oleh Allah. Jadi manusia baru itu bukan produk dari budaya-budaya setempat. Jadi kalau kita menjadi orang baik, menjadi orang yang mengerti kebenaran, mengerti hal-hal yang benar, itu bukan karena kita, bukan karena norma-norma yang ada di sekitar kita, tetapi karena Allah
yang mengubahkan mindset kita, yang mengubahkan hati kita, yang merubahkan pola pikir kita, dan mengubahkan sikap-sikap hidup kita dan tindakan-tindakan kita. Dan itulah intervensi ilahi yang diproduk dari Allah sendiri, yang diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi itulah yang patut kita syukuri, bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang juga Maha Kasih, yang dengan inisiatif ilahinya mau turun ke dalam dunia, menyelesaikan dosamu dan dosaku, dan membuat kita menjadi ciptaan yang baru dan menjadi manusia yang baru. Baru kemudian kita masuki fase yang ketiga, fase di mana setelah kita dilahir barukan, masuk masa-masa inkubasi menjadi kepompong. Tiba saatnya kita keluar menjadi ciptaan yang baru. Benar-benar ciptaan yang baru, yang berbeda dengan waktu kita berdosa dulu. Makanya gambarannya adalah dulu ulat kita, tetapi setelah kita mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus dan oleh Yesus Kristus, maka kita akan menjadi kupu-kupu. Yang dulunya menjijikkan, sekarang menyenangkan. Bahkan bisa memproduksi hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Salah satu tugas dari kupu-kupu adalah, atau manfaat dari kupu-kupu adalah membantu penyerbukan. Dan itu akan menghasilkan hal-hal yang indah, bunga yang indah, ya, dan macam-macam. Itulah kehidupan yang harus kita jalani setelah kita lahir baru. Jadi artinya kita akan melihat fase yang ketiga ayat 25 sampai yang ke-32. Ini yang harus terjadi harusnya ketika kita mengaku bahwa kita sudah lahir baru. Ini yang harusnya terjadi dan mewujud nyata dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya ketika kita mengaku percaya pada Yesus Kristus dan mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Apa itu? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Pertama, kita membuang dusta. Orang yang sudah lahir baru akan terus diproses untuk selalu ngomong jujur, hidup apa adanya, transparan, tidak memakai topeng lagi, tidak munafik lagi, tapi selalu jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu orang lain, tidak pernah mempunyai akal licik untuk menjatuhkan orang lain supaya dirinya tampak manis dan tampak baik. Tidak berdusta, tidak berbohong. Proses, yes proses, tapi prosesnya harus merupakan proses yang terus progres. Mungkin kita jatuh bangun untuk hidup jujur, tetapi progresnya itu terus naik. Apalagi karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia masih bisa marah, tetapi dia bisa mengendalikan amarahnya. Perhatikan, orang yang sudah lahir baru, dia harusnya bisa mengendalikan amarahnya sehingga amarahnya itu tidak membuat berdosa, tetapi amarahnya itu membuat sesuatu lebih baik. Sekalipun awalnya menyakitkan, tetapi kemarahan yang keluar dari orang-orang di lahir baru kan, bukan kemarahan untuk menyakiti, bukan kemarahan untuk menghancurkan, bukan kemarahan yang akhirnya menyimpan dendam dan luka hati yang tidak pernah selesai, tapi kemarahan yang ada batasnya. Firman Tuhan memberi batas sebelum matahari terbenam. Ini maksudnya ada batasan. Jangan marah terus, karena kalau marah terus itu akan menjadi kebencian. Dan kalau sudah menjadi kebencian, itu akan merusak hidup kita. Karena kalau kita sudah membenci seseorang, maka yang keluar adalah kejelekan orang itu. Kita tidak pernah melihat kebaikan orang itu. Hati-hati dengan kemarahan. Jadi kita bisa saja marah, tetapi batasnya jangan sampai berbuat dosa. Yang berikutnya,
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ingat, kalau orang marah itu sebenarnya sedang memberi kesempatan kepada iblis. Makanya kalau marah harus cepat-cepat diselesaikan. Ya, harus cepat-cepat dipadamkan. Jangan malah disemai, malah dikipasi. Ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ada perubahan. Kalau mencuri sudah dilahirbarukan, ya jangan mencuri lagi. Kalau dulu saya judi dan terikat judi yang begitu luar biasa sejak saya kecil, tetapi setelah saya lahir baru, saya tinggalkan. Bahkan saya berpikir untuk berjudi pun tidak. Itulah proses. Bukan saya, tetapi roh Allah. Saya melihat terkaget, loh kok saya jadi nggak suka judi ya? Loh kok saya jadi nggak suka melakukan dosa ini ya? Itu karena Roh Kudus. Itu adalah proses pengudusan yang dilakukan oleh Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Apalagi ini yang harus ada dalam kehidupan saudara kalau sudah dilahirbarukan. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Luar biasa firman Tuhan itu. Lengkap. Bukan hanya untuk diri kita sendiri perubahan itu, tapi harus berimbas kepada orang lain. Bagaimana caranya kita berimbas pada orang lain? Bekerja keras, rajin, tekun melakukan tanggung jawab. Sehingga dengan kerajinan kita mendapat imbalan. Dan ketika kita mendapat imbalan, entah itu salary, entah itu upah atau apapun itu juga, kita bisa berbagi kepada orang lain. Kalau kita malas, kita nggak dapat apa-apa dan tidak punya apa-apa, dan kita nggak pernah bisa berbagi apa-apa. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi bekerjalah keras. Supaya dengan bekerja keras kamu bisa berbagi dengan kemurahan hati. Ini ciri-ciri orang yang sudah dilahirbarukan. Tidak pernah berdusta, nggak pernah bohong. Kalau marah tidak menyakiti, tetapi selalu ada batasan dalam marahnya. Dan kalau dia mencuri atau melakukan dosa, dia kembali tidak melakukan dosa, dan dia membenci dosa yang pernah dilakukan ketika dia belum bertobat. Dan dia bekerja keras, rajin. Luar biasa. Yang berikutnya ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tidak boleh berkata kotor. Ya, seringkali saya gambarkan kebun binatang, seringkali keluar kalau kita emosi, kalau kita marah, kalau kita lagi sensi, ya. Kata-kata kotor, kata-kata kasar yang menyakitkan jangan sampai keluar dari kehidupan dan perbendaharaan hati kita. Saya pernah mengkhotbahkan hati yang baik, dari sananya akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Hati yang terus diproses oleh Roh Kudus akan memproduksi buah-buah yang memuliakan dan memuliakan Tuhan dan menguatkan orang lain. Jangan perkataan kotor keluar dari mulut saudara. Ingat loh, kita ini sedang diproses hidup di dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Karena pengudusan itu adalah pengudusan yang progresif. Yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan menarik sekali, progressive sanctification. Ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Progressive sanctification maksud saya. Pengudusan oleh Roh Kudus yang terus progres maju, dan itu prosesnya sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang menarik berikutnya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ini yang saya maksud. Jangan mendukakan Roh Kudus artinya kita taat kepada tuntunan Roh Kudus, peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa peka kalau kita tidak pernah membangun persekutuan dengan Roh Kudus, tidak pernah membangun ibadah yang intim dengan Allah? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang peka kalau kita tidak pernah membaca dengan rutin, dengan tekun kebenaran firman Tuhan? Jadi jangan dukakan Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih kepada Allah, maka kita akan nurut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus karena kita peka.
Jadi kalau kita sudah dilahir barukan, kita mungkin masih jatuh bangun dalam dosa karena kedagingan kita. Tapi percayalah, Roh Kudus akan terus menuntun kita. Firman Tuhan juga akan menuntun kita untuk kita menyukacitakan Allah dan tidak pernah mendukakan Roh Kudus. Jatuh bangun, yes, orang Kristen masih bisa jatuh bangun kok dalam dosa. Ya, di dalam Mazmur kan pernah dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, artinya apa? Orang yang langkahnya ditetapkan oleh Allah bisa jatuh kok, tetapi tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak. Jangan pernah dukakan Roh Kudus, taati Roh Kudus. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak peka? Bagaimana kita bisa peka kalau kita tidak pernah membangun persekutuan dan ibadah yang intim dengan Allah? Jadi jangan dukakan Roh Kudus. Berikutnya ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Semakin banyak listnya dan semakin detail yang dikatakan oleh Paulus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, kepahitan, kegeraman, perselisihan, fitnah. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang suka gosip. Gosip itu adalah cikal bakal fitnah. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau saudara sudah ketemu orang dan jelek-jelekin orang, saudara sudah jatuh dalam gosip dan bisa jadi saudara sudah memfitnah orang saudara bicarakan. Saya pernah katakan, kalau saudara ketemu si A menjelekkan si C, percayalah, ketika dia ketemu si A itu akan menjelekkan saudara. Hati-hati, karena roh pemfitnah, roh gosip itu begitu marak, begitu gigih, berkarya, bekerja di dalam kehidupan. Dan banyak persekutuan gerejawi, persekutuan rohani rusak karena fitnah dan gosip. Hati-hati. Perselisihan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, jauh itu dari kehidupan kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, suka menyapa, senyum tulus, ya bersikap tulus kepada siapapun, bersikap ramah, tidak membeda-bedakan. Entah kaya, entah miskin, kita sama perlakuannya. Ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Paulus sampai benar-benar ingin menjelaskan, penuh kasih, ramah kepada siapapun. Kita harus menjadi ramah. Itulah proses yang harus kita alami dan jalani dalam kehidupan ini setelah kita mengalami kelahiran baru. Roh Kudus akan terus memproses kita. Pengudusan yang progresif itu kita akan jalani dengan taat harusnya. Sehingga perubahan demi perubahan yang baik itu terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Sehingga orang lain melihat hidup kita, wih berubah ya. Wah semakin ramah ya, semakin rajin ibadah ya, semakin murah hati ya, semakin rajin ya, tidak pernah bohong ya. Luar biasa. Orang akan melihat perubahan-perubahan. Dan itu bukan produk budaya, itu produknya Allah, karya Allah dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang benar dan baik. Jadi kalau kita bisa ramah, kita bisa menjadi murah hati, kita menjadi tidak sombong, tidak pernah berkata bohong, itu bukan karena tuntutan masyarakat di sekitar, tapi karya Allah yang kita responi dengan sukacita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan orang lain dan memuliakan Allah. Dan itulah kehidupan kelahiran baru. Dan itu hanya bisa dilakukan saat kita mengalami pembenaran di dalam Kristus, karena kebenaran itu benar-benar memerdekakan kita dan menguduskan kita. Jadi alami dulu kebenaran di dalam Kristus, maka saudara akan dimerdekakan. Sebelum saudara mengalami kebenaran, pengampunan kasih karunia, penebusan dosa dari Yesus Kristus, maka saudara tidak pernah bisa melakukan hal ini. Kalaupun saudara melakukan hal itu produk budaya, itu biasa sifatnya sementara. Dan biasanya selalu ada pamrih dan biasanya munafik.
Tetapi kalau itu dari Allah, maka kita akan tertuju, hidup kita fokus pada Allah, dan kita rindu menyenangkan Allah, karena kita tidak ingin mendukakan Roh Kudus yang terus mengkaryakan sesuatu yang baik dan benar dalam hidup kita. Selamat menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menikmati proses pengudusan dari Roh Kudus, dan selamat menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena saudara sudah dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh diarahkan, kami boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan kami boleh diteguhkan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini, dan ajari kami untuk menjalankan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah tuntunan Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kami, sehingga buah Roh itu juga nyata keluar dari kehidupan kami yang mau dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai murid Kristus yang sejati, setelah kita mendengarkan sabda Allah, mari kita meresponinya dengan mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, dengan yakin mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.